Assalamualaikum. Kembali lagi belajar bersama Ustazah Lia. Apa kabar anak Ustazah? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Masih ingatkah anak Ustazah dengan materi kita yang sebelumnya? Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari menemukan informasi penting dalam teks. Anak Ustazah, menemukan ide pokok tidak saja di dalam teks, namun juga bisa kita temukan di dalam teks lisan dan gambar. Maka hari ini kita akan mempelajari menentukan ide pokok pada teks lisan dan gambar. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, agar anak Ustazah dapat menentukan ide pokok dalam teks lisan atau percakapan. Yang kedua, agar anak Ustazah dapat menentukan ide pokok pada sebuah gambar. Manfaat kita mempelajari ini adalah sesuai dengan salah satu sifat Rasulullah, yaitu berkata jujur. Menceritakan isi gambar yang merupakan kejadian nyata atau fakta tentu harus dilakukan dengan jujur. Kita tidak diperbolehkan melebih-lebihkan cerita gambar tersebut. Jika itu dilakukan, maka sama saja kita mengarang cerita bohong. Sebagai umatnya, kita juga harus membiasakan berkata jujur. Sesuai dengan sabda Rasulullah, hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud. Sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Masya Allah, jagalah kejujuran karena itu adalah akhlak yang utama. Untuk menentukan ide pokok dalam teks lisan atau percakapan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendengarkan dengan seksama teks yang disampaikan atau dibacakan tersebut. Setelah itu, kita mencatat peristiwa atau permasalahan yang dibicarakan dalam teks lisan itu. Salah satu kegiatan teks lisan adalah melakukan kegiatan wawancara. Pastinya anak Ustazah sudah tahu ya apa itu wawancara. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dapat dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Nah, anak Ustazah, sebelum memulai wawancara, ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, tentukan narasumbernya. Yang kedua, tentukan tempat dan waktu wawancara. Yang ketiga, siapkan peralatan. Dan yang terakhir, susunlah pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Itulah persiapan yang harus kita lakukan agar informasi yang menjadi tujuan kita bisa kita dapatkan. Ide pokok tidak saja di dalam teks lisan bisa kita temukan, namun di dalam gambar juga bisa kita temukan. Mari kita pelajari. Cara menentukan ide pokok pada sebuah gambar yang pertama, kita harus memperhatikan apa saja yang ada dalam gambar. Yang kedua, kita cermati bagaimana situasi yang ada dalam gambar tersebut, seperti tokoh yang ada dalam gambar, di mana lokasi gambar tersebut, atau bagaimana pemandangan yang ada pada gambar. Dan yang terakhir, kita menentukan ide pokok gambar berdasarkan objek-objek yang terdapat pada gambar tersebut. Agar anak Ustazah lebih paham lagi, perhatikan contoh berikut ini. Di sini Ustazah sudah menyajikan sebuah gambar. Bisa antum lihat. Untuk menemukan ide pokok gambar di samping, bisa kita ajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapa sajakah yang ada di dalam gambar di samping? Yang kedua, apa yang sedang ayah, ibu, Imran, dan Maryam lakukan? Yang ketiga, di mana kejadian tersebut berlangsung? Yang keempat, tanaman apa yang dipanen mereka? Semakin banyak dan beragam pertanyaan yang antum ajukan, semakin banyak kalimat penjelas yang antum kembangkan.
Nah, anak ustazah, dari jawaban ini maka kita dapat menemukan ide pokoknya, yaitu keluarga Pak Ismail memanen sayuran. Tidak hanya ide pokok saja, namun dari ide pokok tersebut dapat kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Pada hari Minggu, keluarga Pak Ismail memanen berbagai sayuran. Ayah, ibu, Imran, dan Maryam saling membantu. Mereka tengah asik memanen sayuran di halaman belakang rumah. Sayuran yang dipanen adalah bayam, bunga kol, dan jagung. Bagaimana anak ustazah? Mudah bukan? Kalau begitu, sampai jumpa di materi kita yang selanjutnya. Assalamualaikum.